Makin panas nih perdebatan antara Bapak Menteri favorit kita, Pak Purbaya gitu kan, sampai ke pejabat-pejabat lain, di mana salah satunya yang ramai adalah perdebatan antara Pak Purbaya dengan Kang KDM nih, di mana katanya dari versi Menkeu itu ada di Jabar itu ada duit 4,2 triliun ngendap di deposito, sedangkan kalau dari versi Pak Gubernur nggak ada nih datanya yang mana nih, sampai akhirnya butuh klarifikasi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, gue jarang bahas politik gitu ya, kalian tau gue jarang bahas politik di YouTube, tapi yang kali ini yang gue pengen penasaran dan gue pengen bahas adalah gini, kenapa sih kayak angka itu penting? Karena gini, lo sadar gak sih kalau misalnya setiap daerah punya uang yang jumlahnya besar, dan maksudnya mungkin kayak keperhatiannya Pak Purbaya lebih gini sih, kalau setiap daerah punya duit dari pemerintah, udah gitu duit tersebut sama mereka dibeliin obligasi atau sama mereka dibeliin ke deposito gitu ya, atau mungkin di surat berharga lain. Yang jadi masalah adalah uang itu gitu kan diem, stuck gitu kan, bener nggak? Uang itu stuck dan uang itu nggak bergerak gitu, dan ketika uang nggak bergerak yang artinya ekonomi nggak berjalan. Sedangkan kalau misalnya uang itu dipakai nih, mau pakai benerin jalan lah, mau dipakai apain lah, mau dipakai apapun lah, gue termasuk orang yang percaya kalau uang itu adalah apa ya, maksudnya aliran darahnya gitu loh, bener nggak? Ya kan, kalau buat ekonomi uang tuh darahnya nih, darahnya ngalir badan lu jalan, darahnya kagak nyalir tubuh lu kagak jalan, bener nggak? Make sense dong, bener nggak? Lu bayangin kalau misalnya kayak duit-duit pemerintah semuanya ngendap triliunan, ya makanya kita di lapangan kayak susah banget nih. Lu jualan kagak laku-laku, lu kayak stuck aja gitu terus, karena nggak ada orang, nggak ada yang duitnya. Tapi kalau misalnya uang itu misalnya mereka pakai misalnya berbuat proyek apa, asal jangan korupsi ya. Kalau korupsi udah gitu kan lari lagi, duit yang ngendap kan duitnya harus muter nih, uang tuh harus kerja nih kan. Nah ketika uang itu kerja gitu kan, ibaratnya ada yang dapat gaji dari misalnya ngebangun apalah, ada yang dapat untung dari mana lah, mereka kan pasti belanja lagi, beli lagi, yang artinya perputaran uang yang berputar itu cepat banget ke rakyat. Dan yang kita nantikan adalah, gue yakin kalau buat para bisnis terpesar nanti apa, orang-orang pada punya duit, lu dapat duit dari jualan, kita kebagian juga, bener nggak? Nah ya kan, poinnya itu. Dan nah cuman ketika di sini nih, nah kalau dilihat nih sekarang kayaknya di pemerintahan lagi cukup banyak gonjang-ganjing tentang masalah data. Jadi yang ini nyinggung ini, yang ini nyinggung itu, yang ini nyinggung ini, nyinggung itu. Ya sebenarnya kalau misalnya gue lihat ya, mungkin gini sih, Indonesia ini lagi diarah ke jalan yang lebih baik harapannya. Bener nggak? Sama kayak kalau lu punya perusahaan lu lagi mulai nih, gue kemarin nggak perform gara-gara bagian ini, gara-gara bagian itu, gara-gara bagian ini, dan gara-gara bagian itu, bener nggak? Pasti kan gitu kan, barang gue nggak laku gara-gara ini nih, oh si tukang packing nih lama nih, jadi aja kita kena komplain gitu kan, oh si yang analisa iklan nih, ini nggak bagus nih, segala macam gitu kan. Nah karena itu kompleks, sebenarnya kalian sadar nggak sih, yang paling penting data guys. Nah makanya, dan gue sering banget kalau misalnya denger kayak apa tuh, teman-teman dari YouTube, teman-teman dari sosmed gue yang lain, kayak mereka tuh, aduh kenapa ya jualan gue sepi gini gitu, tapi nggak ngasih data gitu. Padahal harusnya datanya tuh kayak gimana sih? Nih gue mau kasih lihat ke kalian gambaran sedikit, yang maksudnya kita lagi bikin di MEA, dan kita memang kasih ke klien-klien kita gitu kan, ke klien-klien kita, mau dari yang levelnya yang maksudnya memang sudah tinggi, bahkan kita di yang awal gitu kan. Gue mau kasih spill sedikit, data apa sih yang penting gitu loh, yang memang lu tuh perlu tahu gitu loh sebagai seller gitu kan, biar lu nggak rugi gitu kan. Yang pertama kayak gini nih, lu bisa lihat nih, ini adalah yang gue bikin TikTok Shop Business Analytics. Ini di sini bukan dari apa ya, ini lu mau nyari ke TikTok mau kemana, nggak ada. Ini apakah Shopee bisa nggak? Bisa. Ini kita lagi bikin seperti ini. Cuman ya maksud gue nggak mungkin ya lu tanya, bikinin dong gue data kayak gitu, gila lu ngerjain kayak begini, lama guys. Lama, merepotkan, melelahkan gitu kan. Dan makanya ini kita kasihnya ke yang klien yang sudah ini, kita bisa bantu check-in, kita bisa bantu analisis, jadi kalian tahu. Contoh kayak gini, di sini yang kelihatan adalah toko itu omset dari mana sih gitu. Bagian sini yang naik omset dari mana, ada yang dari live, ada yang dari konten, GMV langsungnya berapa, GMV videonya berapa, returnya berapa, terus dia punya produk berapa, yang laku berapa, yang nggak laku berapa. Kenapa itu penting? Sekarang ini lu bayangin, kalau lu nggak tahu yang laku lu berapa, artinya ini tuh ada masalah nih. Masalah-masalah ini harusnya lu bisa benahin nih. Apakah lu gabungin atau lu apain, segmentasinya pun lebih gampang. Dan lu tahu rata-rata lu per SKU punya ngasilin omset sekian, itu ketahuan gitu kan. Udah gitu yang nggak performnya berapa, ketahuan. Ini adalah 5 level produk yang by GMV. Produknya seperti apa, terus udah gitu live-nya. Contoh kayak tadi toko ini yang gue kasih lihat ke kalian, itu dia tuh ternyata kuatnya di live banget. Nah live-nya itu dia tuh kayak gimana sih hasilnya, rata-ratanya gimana, kapan live dia yang paling rame, mana yang harus diulang
gitu kan. Terus udah gitu konten dia tuh bikin konten totalnya udah berapa, yang lamanya berapa, yang barunya berapa, terus yang ngehasilin omsetnya video mana aja, itu bener-bener ketahuan. Jadi dengan kayak gitu kalian bisa tahu nih, oke, gue harus bikin video seperti ini, gue harus bikin video seperti itu, dan ditambah banyak insight juga kalau misalnya kita punya program baru nih di MEA yang memang untuk ngurusin partnership untuk toko TikTok Shop gitu kan, dimana ini kita kasih saran, kita kasih objektif, kita kasih goalnya harus apa. Dari situ kalian tinggal action dan kita bakal evaluasiin. Misi lu di mana, ini lu gimana, angka apa yang harus dikejar, angka apa yang bikin kalian tokonya berkembang dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah berapa kreator yang udah kerja sama kalian. Jadi toko ini kelihatan nih kreatornya siapa, yang produktifnya siapa, yang ngasilin siapa, yang live siapa, yang video siapa, itu bener-bener detail. Termasuk ads performance-nya. Jadi iklannya keluarnya berapa, dapat pendapatannya berapa dan lain sebagainya, ROI-nya berapa, itu ketahuan gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu sebenarnya ini bukan yang paling detail sih. Jujur ini yang paling basic gitu. Karena kalau nanti di kliennya yang maksudnya kita udah kerja sama panjang, gue udah bikin bener-bener yang super akurat gitu ya, super akurat. Action plan-nya gampang, semuanya bener-bener ke di track, dan ini cuman adalah ya yang bagian kecil doang gitu, dan itu yang mau gue kasih tahu sama kalian. Jadi kayak tadi nih, menteri-menteri aja ribut sama data gitu kan. Sedangkan kalau lu nggak tahu data lu gimana, wajar dong bisnis lu nggak kemana-mana, bener nggak? Nah, daripada lu pusing, mending sini deh. Lu kerja sama kita, lu bisa kontak ngobrol sama tim gua, kita bisa bantu analisain bisnis lu, dan kita bisa tahu, lu bisa tahu apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatin, apa yang ini. Bener nggak? Dan enaknya apa? Kalau pemerintah paling saling debat, kita nggak pakai debat guys. Kita sama-sama kerja sama gimana caranya ngasilin cuan. Enak kan?